Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Johan, pada mata kuliah kita Introduction to Computer Science. Ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang topik kedua, yaitu banyak ya yang kita bahas hari ini. Nah, banyak kan? Jadi siapkan diri Anda ya. Cuman saya akan mencoba untuk tidak berlama-lama karena saya yakin sebenarnya ini semua sudah pernah Anda dengar atau mungkin bahkan sudah pernah Anda lakukan ya. Jadi ini mestinya Anda bisa pelajari sendiri nanti ya. Saya hanya akan memberikan introduction-nya saja. Silakan nanti Anda pelajari lebih detail bagian mana yang ingin Anda pelajari. Baik, pertama kita akan mulai dari evolution of the internet ya. Oke, pasti semua sudah paham ya apa itu internet, mungkin sudah tahu juga sejarahnya, bagaimana itu internet berkembang, terutama dari yang jurusan SMK, yang dari SMK itu pasti sudah paham ya. Nanti silakan di browsing sendiri ya, bagaimana perkembangan internet. Saya akan coba untuk menjelaskan dengan bahasa lain yang semoga lebih mudah dipahami ya. Oke, jadi pada zaman dahulu kala, itu hanya ada satu komputer, ya istilahnya stand alone komputer. Jadi ada satu komputer yang digunakan oleh seseorang yang hanya digunakan untuk tugasnya dia saja. Ya. Kemudian karena pada suatu organisasi itu bisa banyak orang, maka ada banyak komputer, masing-masing milik dalam tanda kutip milik pribadi ya. Jadi hanya digunakan oleh orang itu. Nah, ketika mereka butuh saling bertukar data, maka mereka akan menggunakan istilahnya offline storage. Kalau sekarang mungkin Anda lebih mudah memahami seperti flash disk, ya, bertukar data pakai flash disk. Cukup repot kalau ternyata frekuensi pertukaran datanya cukup sering. Jadi maka dibuatlah sebuah jaringan komputer, ya. Awalnya untuk menghubungkan dua komputer saja, ya. Mereka bisa saling bertukar data. Kemudian ada lagi pegawai baru, ya. Nah, dia juga punya komputer. Maka komputer yang baru ini, yang ketiga, harus terhubung dengan komputer yang pertama dan juga harus terhubung dengan komputer yang kedua. Demikian seterusnya. Bisa bayangkan ya betapa ribetnya nanti, ya. Nah, jaringan komputer seperti ini disebut dengan jaringan peer-to-peer. Ya, jadi mereka saling terhubung antara satu dengan lain secara langsung. Ya, secara langsung, direct link istilahnya. Oke, kemudian ternyata kebutuhannya bertambah ya, usernya banyak. Ternyata cukup repot juga untuk memanage jaringan seperti ini. Maka kemudian ditemukanlah konsep yang namanya server. Ya, jadi semua data disimpan ke dalam satu server, kemudian diakses secara bersama-sama. Ya, jadi komputer A menyimpan ke server, kemudian komputer B mengambil data dari server tersebut. Nah, jaringan seperti ini disebut dengan jaringan client dan server. Ya. Oke, kemudian kebutuhan bertambah lagi, maka servernya pun juga bertambah lagi, tambah banyak sekarang. Kalau tadinya satu server untuk semua aktivitas, sekarang udah mulai dibedakan. Ada server untuk file sendiri, ada server untuk basis data sendiri, ada server untuk layanan tertentu, itu dibeda-bedakan ya. Maka jaringan juga akan semakin kompleks. Ya, oke, semakin kompleks jaringannya. Ini kita masih ngomong pada satu organisasi. Kemudian kebutuhan berkembang lagi. Antar organisasi saling bertukar data. Nah, oke ya. Cukup rumit jaringannya. Nah, kurang lebih internet seperti itu. Ya, seperti internet. Ya, jadi dia menghubungkan antara satu server dengan server yang lain untuk saling bertukar data. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cara kita terhubung ke internet? Ya, gampang. Tinggal nyalakan pakai data atau nyalakan WiFi, udah connect ke internet ya. Nah, kemudian tapi siapakah yang berperan di balik itu semua? Itu ada sebuah perusahaan yang dinamakan dengan Internet Service Provider atau sering disebut dengan ISP, ISP bahasa Indonesianya ya. Oke, di sini ada dua, jadi ada banyak merek ya. Contohnya yang di sebelah kiri
di sebelah kiri Anda ini ya di sini ini biasanya untuk ISP menggunakan provider yang menggelar topologi kabel atau fiber optik sekarang ya. Kalau di sebelah kanan ini penyedia layanan internet yang menggunakan teknologi nirkabel atau paket data. Oke, jadi perusahaan-perusahaan inilah yang menghubungkan kita ke server yang kita tuju di internet. Nah, kemudian bagaimana cara kita terhubung? Ya. Nah, tentunya ada alat. Ya, kalau dulu namanya modem. Dulu namanya modem. Ya, singkatan dari modulator demodulator. Nah, tugasnya alat ini adalah untuk mengubah dari data menjadi sinyal. Pada waktu itu sinyal listrik ya, karena waktu itu masih menggunakan telepon, line telepon. Kalau sekarang kita sudah menggunakan fiber optik ya. Jadi alat ini fungsinya untuk mengubah dari data menjadi sinyal, dalam hal ini listrik dan sebaliknya. Kemudian yang terbaru ada teknologinya ini, modem 4G ya. Ini menggunakan provider internet wireless GSM ya, maka modem ini tugasnya untuk mengubah dari data menjadi sinyal GSM dan sebaliknya ya. Tetap fungsinya sama, modulator demodulator. Apa itu modulator? Silakan di browsing lebih lanjut ya. Nanti pusing kalau saya jelaskan di sini. Oke, kemudian teknologi berkembang lagi dari yang tadinya menggunakan dial up ya. Kalau kita mau connect internet harus dial dulu, telepon dulu. Nah, sekarang menjadi DSL, Digital Subscriber Line ya. Nanti Anda akan mendengar istilah ADSL, Synchronous Digital Subscriber Line, seperti itu. Nah, ini dulu layanan yang cukup booming itu ya namanya IndiHome ya. Waktu itu namanya masih Speedy. Mungkin masih ingat ya. Mungkin Anda sempat mengalami juga, namanya internetnya pakai Speedy ya dari PT Telkom. Nah, itu menggunakan teknologi DSL. Jadi sama fungsinya modem. Nah, modem ini dia kalau yang sebelumnya kita harus dial dulu, telepon dulu kalau kita mau pakai internet. Kalau yang ini selalu selalu connect dengan PT Telkom. Jadi kita bisa connect internet sewaktu-waktu. Namun teknologi ini masih menggunakan teknologi yang sama dengan yang modem, yaitu masih menggunakan kabel tembaga ya, yang itu pada waktu itu kecepatan tertingginya itu yang dijual ke masyarakat itu cuma mentok di 3 megabit per second. Bayangin ya, 3 megabit per second ya. Koneksi Anda sekarang aja pakai data udah lebih dari itu. Nah, kemudian berkembang lagi teknologinya menjadi fiber optik ya, disebut dengan FTTH. Alatnya masih sama, namanya modem. Hanya media penghantarnya saja yang berubah dari kabel telepon, kemudian tadi sempat kita singgung tentang seluler, GSM, dan sekarang fiber optik ya. Jadi hanya perangkatnya aja yang berbeda, tapi tujuannya sama, menghubungkan kita ke internet. Nah, yang pakai data, Anda menggunakan sinyal GSM namanya. GSM untuk terhubung ke internet. Jadi kalau dulu GSM itu lebih banyak digunakan untuk voice, telepon, atau mungkin short message ya, SMS. Kalau sekarang udah lebih banyak data ya. Oke, kemudian untuk daerah-daerah tertentu yang jauh tidak terjangkau oleh provider internet, itu biasanya ada wireless internet di sana. Jadi koneksi internetnya ada satu pihak di sini yang menjadi penyedia internetnya, kemudian dikirimkan ke tempat-tempat yang lain menggunakan wireless. Nah, ini kalau yang ini namanya point to multi point. Ya, point to multi point. Nanti ada lagi yang namanya point to point. Nah, itu nanti akan ada pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Nah, tenang saja ya. Ini hanya penghantar saja. Nah, ini yang terbaru nih, menggunakan satelit ya, menggunakan satelit. Nah, ini mungkin Anda udah dengar ya, ada perusahaan namanya Starlink miliknya Om Elon Musk ya. Nah, ini rencananya perusahaan ini akan menyediakan koneksi internet
menggunakan satelit, disingkat dengan LEO kalau nggak salah namanya, Low Earth Orbit Satelit. Ya, jadi satelit yang dia mengorbit, memutari bumi itu di lapisan atmosfer yang cukup rendah sehingga dia bisa digunakan untuk mengirimkan data. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Baik, setelah tadi kita tahu bagaimana cara terhubung ke internet. Nah, sekarang ada dua hal, namanya domain name dan IP address, ya. Yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi ya dengan nama domain. Nah, kenapa kok kita perlu IP address? Karena sebenarnya yang diketahui oleh komputer itu adalah alamat IP dari komputer tujuan, ya. Jadi alamat IP itu mungkin bisa Anda bayangkan seperti nomor HP lah. Nomor HP itu kan unik, tidak boleh ada yang sama kan setiap orang. Nah, itu. Jadi yang dikenal oleh HP Anda itu adalah nomor HP tujuannya, ya. Nah, itu ada aturannya. Nanti ini Anda pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Cuman masalahnya kalau kita mempelajari tentang angka itu agak sulit. Ya. Agak sulit karena harus menghafal banyak angka, ya. Nah, maka ada yang namanya domain name, ya, domain name. Jadi untuk memudahkan kita mengingat angka. Jadi kalau misalnya Anda mau mengakses alamat misalnya ini ya, UIN Malang ACID, ya. Nah, itu komputer Anda itu melihatnya dia sebagai alamat IP. Ya, alamat IP. Nah, ini bisa dibuktikan dengan perintah ping. Ya, seperti ini. Ya, Anda perhatikan di sini ping, di sini saya mengirimkan data ke alamat UIN Malang ACID, ya. Kemudian komputer saya mengetahui alamat UIN Malang ACID itu sebagai 103.17.7641. Ini adalah IP address dari web server UIN Malang ACID, ya. Kemudian pengiriman data pertama ini adalah request timeout. Request timeout di sini artinya data pertama saya itu tidak sampai ke tujuan, tidak sampai ke UIN Malang, ya. Nah, yang berikutnya sampai. Nah, di sini nanti ini ada proses routing namanya. Ada proses routing di sini. Kenapa kok yang pertama nggak nyampe? Ya karena dia belum tahu jalannya. Belum tahu jalannya menuju ke tujuan. Yang kedua, sudah tahu jalannya. Maka datanya sampai, ya. Nah, nanti secara detail nanti ini akan dibahas di mata kuliah jaringan komputer. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan ini? Domain menjadi IP dan IP menjadi domain. Namanya adalah DNS, ya. Ada server yang namanya domain name system, ya, yang dia tugasnya untuk mentranslate dari alamat domain menjadi IP address, sehingga kita manusia itu lebih mudah mengingat nama, ya, dan komputer bisa mengetahui menggunakan IP address, ya. Contoh, coba Anda bandingkan berapa banyak nama yang Anda ingat dibandingkan dengan nomor HP yang Anda ingat. Nah, kan teman-teman Anda, saudara Anda, orang tua Anda punya nomor HP masing-masing ya. Dan itu pasti unik, nggak mungkin ada yang sama ya. Oke, baik. Sekarang tantangannya adalah coba Anda tulis nama teman Anda dan nomor HP-nya. Nanti lihat, banyak mana yang Anda ingat. Ya, pasti akan banyak nama. Ya. Oke, jadi di sini kita butuh bantuan dari DNS. Ya, mesin yang menerjemahkan nama menjadi IP address. Ya. Kenapa Pak? Kok nggak komputernya aja yang kita ajarin untuk mengenal nama? Nah, nanti panjang ceritanya ya. Ada di mata kuliah jaringan komputer. Oke, kita lanjutkan ke World Wide Web ya. Nah, apa itu WWW? Apakah WWW itu sama dengan internet? Ternyata tidak. Ya. WWW itu berbeda dengan internet ya. Di mana perbedaannya? Kalau internet itu adalah highway system. Internet itu adalah jalannya. Sedangkan website itu adalah paket yang dikirimkan. Ya. Jadi website itu adalah kontennya, isinya. Kalau internet adalah jalannya. Jadi www bukanlah internet.
dan internet bukanlah www, tapi mereka saling membutuhkan untuk dapat bekerja, ya. Internet jalannya, www paket yang lewat di jalan itu. Oke, ya, bisa dibayangkan ya. Untuk mengakses internet, kita butuh yang namanya web browser. Ya, ada macam-macam di sana, ada banyak web browser. Ya, yang paling banyak digunakan adalah ini yang baru nih, Edge dari Microsoft. Ya, kemudian mungkin ada juga yang menggunakan Google Chrome. Ya, menurut survei terakhir, Chrome ini salah satu web browser yang favorit. Ya, tapi masih belum mengalahkan yang namanya Internet Explorer. Nah, itu browser favorit saya. Browser yang paling penting adalah Internet Explorer, ya. Karena tanpa Internet Explorer kita tidak bisa mendownload browser yang lain. Nah, itu pentingnya dia. Oke. Untuk mengakses website, kita butuh namanya URL, Uniform Resource Locator, ya. Ini adalah alamat website secara utuh. Ya, kalau tadi domain itu hanya nama tengahnya saja, bagian saja dari URL. Ya, kalau URL itu adalah utuh. Oke, ini adalah salah satu contoh alamat untuk login page. Ya, jadi kalau Anda mau login ke e-learning, itu Anda menuju alamat ini. e-learning.winmalang.ac.id /login/index.php. Ya, ini kalau ditampilkan ini adalah muncul halaman login seperti di e-learning biasanya itu ya. Nah, sebenarnya apa sih alamat ini? Kita coba bongkar satu persatu. Oke, Winmalang. Winmalang adalah nama domainnya, ya, nama domain dari server yang kita tuju. Kemudian ID itu namanya top level domain, ya, top level domain. Sedangkan AC-nya adalah second level domain, ya. Jadi di sini bacanya adalah alamat Winmalang itu ada di negara Indonesia, ID Indonesia, ya, dan dia adalah akademik AC, ya. Selain ID ada apa lagi Pak untuk top level domainnya? Ada banyak, ada .com, ada my, ada .us, ada .net, ada .org, oh itu banyak sekali, ya. Kemudian second level domainnya berarti ini adalah organisasi yang ada di negara Indonesia. Selain SCID, akademik ya maksudnya, ada .go.id. Misalnya apa? Kominfo.go.id berarti Kominfo domainnya, go-nya itu adalah government, milik pemerintah, ID-nya Indonesia ya. Sekolah Anda dulu sebelumnya domainnya pasti pakai .sch.id, school ya, dan lain sebagainya. Itu second level domain. Kemudian e-learning-nya. Nah, ini namanya adalah subdomain. Ya. Berarti ini adalah bagian dari Winmalang. Ya. Ada apa lagi selain e-learning? Ada Siakat, pasti sudah pernah buka ya. Siakat. Kemudian ada lagi website fakultas kita, saintek.winmalang. Berarti Saintek itu di dalamnya Winmalang. Ada lagi website jurusan kita, informatika.winmalang. Ya. Kemudian ada sipp.winmalang. Ada banyak sekali. Ya. Banyak sekali subdomain yang ada di Winmalang. Kemudian, nah, login di sini ini adalah subdirectory. Berarti login ini ada di dalamnya server e-learning.winmalang.ac.id. Ya. Ini subdirectory ini Anda bisa anggap seperti folder, ya, seperti folder. Kemudian, nah ini ada filenya, file di dalam folder tersebut namanya index.php. Kenapa kok index Pak namanya? Nanti ini Anda pelajari di mata kuliah pemrograman web, ada nanti ya. Dan terakhir protokolnya, HTTPS ya, Hypertext Transfer Protocol Secure, ya, ada HTTPS-nya. Mungkin beberapa hari yang lalu Anda sempat mengalami error di e-learning, buka e-learning muncul ya, this website is not safe. Nah, itu karena kemarin mohon maaf sertifikatnya expired. Gitu. Tim teman-teman di PTPD kelupaan untuk update sertifikatnya ya. Jadi kemarin sempat trouble. Selain HTTPS ada apa lagi? Ada HTTP, ada FTP, SSH, banyak sekali macam-macam protokolnya. Nanti ini Anda pelajari di mata kuliah jaringan komputer. Oke. Nah,
Selanjutnya, bagaimana kalau kita nggak tahu alamat URL lengkap dari sebuah website, ya? Nah, gini di sini kita bisa menggunakan bantuan dari search engine. Search engine, ya, search engine. Di sini ada yang terkenal adalah Google, ya. Cuman ada yang mengkategorikan Google itu bukan search engine, maksudnya bukan hanya search engine. Dia bisa melakukan lebih dari sekedar search engine, ya. Yang lain ada Bing, ini punya Microsoft, ada Yahoo, ada Yandex, ini untuk Rusia biasanya pakai Yandex, kemudian ada Baidu, seandainya Cina, DuckDuckGo, ini dia ngomongnya sih dia tidak menyimpan histori Anda dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali. Oke, nah kenapa kok Google itu disebut bukan hanya search engine? Nah, karena dia punya salah satunya fiturnya adalah Google Doc, ya. Google Doc ini ada fungsi-fungsi tambahan untuk search engine Google, ya. Ini biasanya digunakan untuk mencari data yang lebih spesifik. Contoh, saya gunakan yang lebih spesifik, ya. Contoh saja di sini. Ya, ini yang sebelah kiri, ya. Saya cari nama saya Johanna Erika di Google, ya. Maka akan muncul semua yang mengandung Johanna Erika, yang paling tinggi dari informatika UIN Malang, kemudian dari ResearchGate, dan seterusnya. Ini banyak. Cuman kalau di belakangnya saya tambahin, site UIN Malang ACID, maka Google hanya akan mencari di subdomainnya UIN Malang saja. Nah, perhatikan di sini ada e-journal, ada repository, ada humaniora, dan lain sebagainya. Yang ResearchGate nggak muncul, karena dia bukan di subdomainnya UIN Malang. Oke, bisa dipahami ya, seperti itu ya. Itu untuk Google Doc, salah satunya. Yang lainnya silahkan nanti Anda pelajari lebih lanjut. Oke, selanjutnya beberapa tipe website, banyak sekali ya. Mulai dari educational yang kita pakai e-learning contohnya, atau Anda pakai Coursera, atau Anda pakai Pintar kemarin ya, yang banyak booming gitu. Kemudian ada juga yang tipenya community forum, ya. Misalnya apa nih community forum nih? Kalau zaman saya dulu tuh yang terkenal Kaskus, ya. Sekarang apa yang terkenal community forum ya? Banyak ya. Saya udah ngikutin lagi yang ini. Kemudian online payment, wah banyak sekali nih. Kalau dulu hanya ada bank, sekarang ada OVO, ada Dana, ada Link aja, banyak ya. News website, ini yang bikin koran nggak laku, ya. Ada Detik, ada Kompas, ada Jawa Pos, ada Media Indonesia, dan lain sebagainya, ya banyak. Kemudian website yang jenisnya lapangan pekerjaan, ya. Nah ini penting. Ada Jobstreet, ada LinkedIn, ada banyak sekali, ya. Nanti ini Anda harus sering-sering memantau ini website yang membuka lowongan pekerjaan. Untuk apa? Untuk mengetahui skill apa yang dibutuhkan, ya, sehingga Anda bisa mengupgrade skill Anda sendiri. Entertainment, wah ini Anda lebih paham daripada saya ini ya, banyak ini. Contohnya LK21, Ganol, wah, gitu ya, entertainment banyak ini ya. Bisnis website, ini website yang ditujukan untuk bisnis, ya, biasanya spesifik ke perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya Indofood, ya, misalnya Garuda, nah, seperti itu. Blog ini digunakan untuk catatan, ya. Awalnya dia digunakan untuk catatan perubahan pada website, maka namanya web log, kemudian disingkat menjadi blog, ya. Nah, saya sarankan Anda membuat blog, ya. Kemudian Anda isi dengan pengalaman Anda. Pengalaman Anda, jangan diisi dengan yang alay-alay ya. Nah, nanti itu bisa di portofolio Anda. Nanti akan berguna ketika Anda bekerja. E-commerce, wah bermunculan banyak sekali sekarang. Ada apa? Bukalapak, Tokopedia, ada Lazada, banyak sekali, luar biasa e-commerce sekarang. Answer and question, nah ini kalau di luar negeri itu banyak contohnya yang di Indonesia di blog itu biasanya, aduh saya lupa namanya. Ntar deh, saya ingat-ingat lagi ya. Maaf saya lupa.
Oke, lanjut. Kemudian ke multimedia, ya multimedia berarti banyak media. Website itu bisa menampilkan tidak hanya teks, tapi juga bisa menampilkan gambar, audio, kemudian ada video, animasi, gambar apa namanya, gambar bergerak atau gambar still image, ya. Nah itu semua kita sebut dengan multimedia. Jadi kelebihan website dari buku adalah dia bisa menampilkan banyak konten, tidak hanya tulisan seperti buku. Oke, lanjutkan lagi ke layanan internet yang lain, ya ada apa aja? Ya, ada email, ya, ada email. Kemudian ada chat, ya, layanan chat. Ada juga VoIP, Voice over Internet Protocol, telepon pakai internet, ya, WhatsApp call contohnya. Nah, kalau zaman saya dulu pakai Skype, ya. Kemudian ini cloud storage, ya. Nah, ini mumpung ngomong cloud storage, saya sarankan Anda kan punya emailnya Windows. Yang belum punya silakan diurus melalui Siakat. Nah, di sana itu ada Google Drive-nya. Nah, Anda manfaatkan Google Drive-nya. Anda simpan semua data Anda di Google Drive Anda. Itu kapasitasnya unlimited. Kalau untuk yang domainnya UIN Malang. Kalau yang Anda pakai Gmail biasa, itu kapasitasnya hanya 15 GB. Ya. Nah, saya sarankan Anda menyimpan semua file-file Anda yang berhubungan dengan kuliah di cloud storage. Dimanapun itu. Ya. Sehingga ketika misalnya ada kerusakan di laptop Anda, atau mungkin hilang, dan lain sebagainya, itu Anda nggak terganggu. Datanya tetap aman di cloud storage. Gitu ya. Oke, terakhir tentang netiquette. Nah, ini yang penting. Ya. Nah, anak zaman now itu mohon maaf, netiquette-nya kurang. Ya. Nah, itu harus diperhatikan ini, bagian netiquette ini ya. Netiquette adalah etika dalam menggunakan internet, ya. Ada etikanya, ada sopan santunnya. Oke, pertama untuk berkirim pesan, ya, itu ada sopan santunnya. Mulailah dengan salam. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, ya. Kemudian lanjutkan dengan siapakah Anda? Selamat siang, Assalamualaikum, saya Johan, mahasiswa Bapak Teknik Informatika angkatan sekian-sekian. Nah, itu. Perkenalkan dulu. Ya, kemudian langsung ke inti pembicaraan. Nggak usah, tadi pagi saya mencari Bapak, Bapak nggak ada, bla bla, kelamaan. Ya, langsung. Mohon maaf Bapak, saya mau menanyakan terkait dengan tugas saya nomor sekian, tugas sekian, kenapa kok belum dinilai, misalnya. Atau saya kurang jelas Pak dengan tugas ini, kapankah bisa menemui Bapak untuk konsultasi. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian hati-hati dengan singkatan. Ya. Kalau nggak mau nulis Assalamualaikum, mending nggak usah ditulis. Daripada nulisnya S, ASS, ya. Daripada tulisnya ASLM. Nah, itu apa itu nggak ada maksudnya ya. Nah, jadi hati-hati dengan singkatan, terutama kepada dosen Anda atau orang yang lebih tua. Ya. Kemudian gunakan kata-kata yang sesuai. Ya, jangan kemudian Anda menggunakan kata-kata yang gaul, ya gitu. Nah, itu kurang sopan. Perhatikan juga penggunaan huruf besar dan huruf kecil, ya. Karena penggunaan huruf besar semua, all capital, itu kalau di dunia nyata itu sama dengan Anda berteriak. Gitu ya. Jadi kalau Anda menggunakan huruf besar semua itu di netiquette, etikanya berinternet itu seolah-olah Anda berteriak. Ya. Jadi hati-hati dengan menggunakan caps lock. Dan akhiri dengan short closing, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Nah itu, nggak usah demikian pesan yang kami sampaikan, atas kurang lebihnya, kami mohon maaf, harus seperti itu ya, langsung saja. Tapi tetap harus ada closingnya, jangan dibiarkan menggantung pesannya, itu tidak sopan. Ya. Nah, oke. Dan yang terakhir, nah ini, kadang-kadang tengah malam ada yang message, itu kan nggak sopan sekali itu. Ya. Bagaimanapun juga dosen juga manusia ya, dia juga punya privasi, dia juga punya waktu-waktu untuk keluarganya, tidak semua waktunya untuk bekerja ya. Jadi perhatikan waktu Anda mengirim pesan, usahakan Anda hanya mengirim pesan pada jam dan hari kerja saja. Kalau Anda mengalami kesulitan di luar jam dan hari kerja,
coba ditanyakan dulu, apakah bersedia nggak dosennya itu merespon. Kalau nggak bersedia atau nggak direspon atau responnya lama, ya Anda harus paham bahwa itu adalah di luar jam kerjanya dosen. Oke, kemudian tidak kalah penting aturan di dunia digital, ya. Yang pertama, jangan pernah sekali-sekali Anda menuliskan data asli Anda, ya. Baik itu nama ataupun tanggal lahir terutama, alamat, nomor HP, tolong dihindari, ya. Kenapa? Karena itu berbahaya, ya. Itu berbahaya. Oke, kemudian pikirkan lagi sebelum Anda posting. Ya. Kenapa? Karena apa yang Anda posting di internet itu tidak bisa hilang. Meskipun sudah Anda delete. Bisa jadi ada orang lain yang sudah mengcapture atau ada orang lain yang sudah mendownload. Contoh gini aja deh. Bagi yang punya sosial media, IG atau Facebook kalau masih ada yang pakai ya dan lain-lain, coba Anda ganti passwordnya. Kemudian setelah Anda ganti password yang baru, Anda ganti lagi dengan password Anda yang lama. Maka dia nggak mau. Ya, artinya apa? Apa yang Anda tuliskan di situ sudah diingat, di-remember sama dia. Nah, gitu. Ya. Atau mungkin kalau di Facebook itu dia akan menampilkan 1 years ago. Setahun yang lalu Anda posting ini loh. 2 tahun yang lalu Anda posting ini loh. Artinya apa? Data Anda disimpan oleh Facebook. Ya, itu hati-hati. Jadi pastikan Anda posting yang baik-baik saja. Kemudian respect others. Mungkin berbeda pendapat dengan orang lain, ya itu nggak ada masalah. Ya, mungkin di satu daerah itu kata-kata itu tidak masalah, tapi daerah yang lain itu jadi kata-kata yang kasar. Nah seperti itu tolong diperhatikan. Ya, jadi tidak bisa Anda samaratakan. Loh Pak, kan kita sudah netizen tuh maha benar dengan segala komennya. Nah itu nanti akan berujung kepada cyberbullying. Ya, nanti ini Anda bisa dilaporkan ini. Ini ada undang-undangnya. Oke, demikian untuk materi ini ya. Ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di grup Telegram kita. Oke, demikian sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.